Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Titik Kehidupan. Sahabat channel Titik Kehidupan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan bersama-sama belajar, merenung, dan menemukan makna dalam setiap perjalanan hidup. Jangan lupa tinggalkan komentar, doa, dan semangat kalian di kolom komentar. Selamat menonton, semoga kita dapat mengambil pelajaran di kisah nyata kali ini. Hari ini kita saksikan kisah seorang bu guru bernama Siti Aisyah. Ia mengajar di SD Negeri 05 Desa Mekarsari yang terletak di kaki bukit yang sepi. Setiap pagi, langkah kakinya terlalu berat meski ia selalu tersenyum. Tubuhnya kecil namun matanya bercahaya penuh harapan. Rambutnya yang hitam tergerai rapi menutupi bahu tipisnya. Bajunya sederhana namun selalu bersih dan wangi sabun bayi. Wajahnya pucat karena lelah mengajar dan menghidupi keluarga. Suara lembutnya sering membuat murid terbuai sebelum mereka terbangun di bangku sekolah. Meskipun gajinya pas-pasan, ia selalu memberi sedekah setiap Jumat. Setiap sepertiga malam, ia mengunggulkan sujud terakhir dengan doa penuh harap. Doanya melayang ke langit dengan air mata syukur dan permohonan. Lingkungan menyebutnya guru teladan, namun juga dianggap aneh karena ritualnya yang rajin. Kepala sekolah terkadang meremehkannya karena tidak ikut arisan guru kaya. Para orang tua murid membicarakan amalan sujudnya yang dianggap kurang praktis. Tetangga menyindir bahwa ia lebih sibuk berzikir daripada memperbaiki rumah bocornya. Hatinya terluka namun ia memilih diam dan terus beramal. Matanya sembab setiap kali ia melewati pintu masjid di kampung. Ia ingat kehilangan suami yang meninggal mendadak setahun lalu. Sejak itu, ia membesarkan seorang putri semata wayang seorang diri. Doa-doanya tak pernah putus meski kesulitan datang bertubi. Malam demi malam, ia mengangkat tangannya membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Suaranya gemetar saat memohon agar anaknya tak kelaparan. Bayangan masa depan menghantui setiap sudut rumahnya yang sederhana. Namun keyakinannya pada janji Allah membuatnya tak gentar. Pagi kemarin, ia dikejutkan tagihan listrik menunggak 2 bulan. Ia menyimpan surat pemberitahuan itu di antara lembar karton bekas papan tulis. Di sekolah, murid-murid menatapnya prihatin. Ibu-ibu di pasar menggosipkan nasibnya. Meski begitu, ia menebarkan senyum kepada semua orang. Ia menanam benih kesabaran di hati murid-muridnya. Ruang kelasnya penuh gambar doa dan tulisan ayat suci. Anak-anak sering bertanya mengapa ia menangis saat sujud. Ia hanya menjelaskan bahwa air mata adalah zikir hati. Suara azan subuh menjadi alarm baginya untuk bangun sujud. Setiap gerakan sajadahnya seperti tarian doa yang khusyuk. Namun ia masih merasa sepi saat pulang di sore hari. Rumahnya hanya ditemani suara jangkrik dan angin malam. Hatinya teriris ketika putrinya menanyakan kapan mereka bisa makan enak. Ia mengusap kepala mungil itu sambil berjanji akan berusaha. Setiap tetes air mata putrinya menjadi beban hatinya. Malam ini menjadi sepi sekali meski langit cerah penuh bintang. Ia kembali ke masjid tua yang remang untuk sujud terakhir. Kubah masjid memantulkan sinar bulan yang lembut. Tangannya gemetar, namun ia memejamkan mata dengan mantap. Suara hatinya berbisik meminta keajaiban kecil. Ia memohon agar beban hidup sedikit terangkat. Sebelum sujud, ia membaca surat Al-Waqiah dengan penuh harap. Ia membayangkan rejeki itu datang seperti aliran sungai deras. Air matanya menetes tanpa suara. Di dalam kesunyian, ia yakin bahwa pertolongan akan tiba. Kini kesedihan Bu Siti semakin nyata saat ia meninggalkan rumah menuju sekolah. Raja Wali Fajar menyapa senyap namun hatinya terasa beku. Para tetangga di jalan berlubang menatapnya sinis. Guru miskin, pasti nggak bisa bayar listrik, gumam seorang ibu-ibu di warung. Siti meraba tas punggungnya dengan tangan gemetar. Aulia mengikuti dari belakang, langkah kecilnya terhenti mendengar celaan. Udah jadi guru lama kok masih miskin aja, ejek Bu Eret. Suara tawa kasarnya bergema di lorong sempit desa. Hatinya nyaris pecah tapi ia tetap tegar. Di kelas, ia membuka pelajaran seperti biasa dengan senyum tipis. Namun wajahnya pucat, bibirnya kering menahan sesak. Murid-murid bingung melihat gurunya tampak letih luar biasa. Seorang anak tanpa sengaja menumpahkan tinta hitam di mejanya. "Maaf Bu, tinta saya bocor," berkata anak itu dengan menunduk. Tapi Siti hanya menghela napas panjang. Tinta merembes ke kain kebayanya yang pudar. Ia menahan air mata demi menjaga wibawa. Setelah pelajaran, kepala sekolah memanggilnya di ruang guru. "Kamu kok sering izin pulang cepat, Siti?" tanya Pak Samsudin sinis. "Anak saya sakit, Pak," jawab Siti pelan. Harap jangan sampai mengganggu kinerja," balasnya dingin.
Di halaman sekolah, para guru lain saling berbisik. "Ih, lihat itu, guru itu terus-terusan sujud sampai subuh," bisik salah satu. "Mana ada manfaatnya, lebih baik ikut pelatihan dana bos," sahut yang lain. Malam harinya, mereka kembali mencibir di grup WhatsApp guru. Siti membaca hinaan itu dengan dada sesak. Aulia yang menyaksikan tingkah teman sekolahnya ikut menangis. Di rumah sederhana, tumpukan tagihan semakin menumpuk. Lampu penerangan hanya hidup 1 jam setiap malam. Kulkas sudah rusak sejak 2 bulan lalu. Piring-piring menumpuk di bak cuci dengan sisa nasi basi. Ia menatap putrinya yang tidur lelap dengan perut keroncongan. Tangis putus asa hampir pecah, tapi ia menarik napas panjang. "Tidak apa-apa nak, kita akan baik-baik saja," bisiknya dalam hati. Ia mengambil Al-Quran di atas meja kayu lapuk. Kedua tangannya gemetar membuka halaman surat Ad-Duha. Ia membaca ayat demi ayat sambil meneteskan air mata. Setiap lafaz ayat membakar keikhlasan di dadanya. Aulia terbangun dan memeluk ibunya. "Bu, aku mendengar ibu menitikan air mata," lembut putrinya. Siti mengusap kepala mungil itu penuh cinta. "Ayah di surga pasti bangga melihat kita kuat," katanya. Suasana rumah mendadak hening penuh haru. Namun besoknya hinaan kian menjadi. Di pasar, pedagang menyebutnya guru sastrawi pas-pasan. Di jalan, seorang bapak menaruh batu di hadapannya hingga tergelincir. Aulia menangis melihat ibunya terjatuh, lututnya penuh pasir. Siti menahan sakit, menatap wajah putrinya yang panik. Di sudut hati, ia merasakan getirnya kezaliman manusia. Namun keyakinan pada amalan sujud terakhir di sepertiga malam membuatnya tetap bertahan. Di malam ketiga yang sunyi, Bu Siti duduk sendiri di beranda rumahnya yang gelap. Langit berbintang tidak mampu menghapus kegundahan yang membekas di wajahnya. Di sampingnya, Aulia tertidur berselimut kain tipis, napasnya tenang meski perutnya belum kenyang. Siti menatap lampu minyak yang berkelap-kelip kecil. Ia menghela napas panjang dan menengadah ke langit. "Ya Allah, sampai kapan aku kuat?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kain sajadah yang telah usang. Siti bangkit dan masuk ke dalam rumah. Ia mengambil mushaf Al-Quran dan duduk bersila menghadap kiblat. Malam itu, ia memilih membaca surat Al-Waqiah dengan suara yang lirih namun penuh keyakinan. Setiap ayat seolah menjadi jembatan antara dirinya dan harapan yang ia nantikan. Air matanya menetes, tapi ia tidak berhenti membaca. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siti menghentikan bacaannya, menoleh ke arah pintu dengan curiga. "Siapa malam-malam begini?" pikirnya. Ia berjalan perlahan, membuka pintu sambil menyembunyikan rasa cemas. Di luar, seorang laki-laki tua berdiri membawa kantong plastik dan sebuah map coklat. "Maaf Bu, saya dari Yayasan Sedekah Pendidikan. Ini ada bantuan dari donatur," katanya sambil tersenyum. Siti terpaku, ia hampir tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. "Bantuan? Di tengah malam?" Ia menerima bungkusan itu dengan tangan bergetar. Setelah pria itu pergi, Siti membuka plastik itu. Isinya beras, minyak, gula, dan amplop putih. Ia membuka amplop dan menemukan uang tunai sejumlah yang bisa menutup tagihan listrik dan belanja seminggu. Tangisnya pecah, ia sujud di lantai sambil berulang kali mengucap, "Alhamdulillah." Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Aulia tersenyum melihat ibunya menggoreng telur, aroma yang sudah lama tidak mereka hirup. "Bu, kita kaya sekarang?" tanya Aulia polos. Siti tersenyum sambil mengelus rambut anaknya. "Kita diberi rezeki oleh Allah, Nak, karena doa itu tidak pernah sia-sia." Hari itu, Siti mengajar dengan semangat yang baru. Meski bajunya masih sama, wajahnya bersinar. Murid-murid pun merasakan kehangatan yang lebih dalam dari biasanya. Namun cobaan belum selesai. Di ruang guru, kabar soal bantuan yang diterima Siti menyebar cepat. "Pasti dia cari belas kasihan," kata Bu Lina ketus. "Dia pamer sedekah, padahal miskin," sambung Pak Doni dengan tawa meremehkan. Siti hanya diam. Ia tahu, bukan penilaian manusia yang menentukan nilainya. Di matanya, hanya pandangan Allah yang penting. Sore itu, saat pulang mengajar, ia melihat seseorang berdiri di depan rumahnya. Seorang ibu parubaya dengan wajah asing. "Ibu Siti ya, saya dengar ibu mengajar dengan penuh kasih dan tak pernah memarahi murid," katanya. Ibu itu mengaku sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Anak Yatim. Ia menawarkan kerjasama agar Siti bisa mengajar anak-anak di desa sebelah setiap akhir pekan dengan imbalan tambahan. Siti tertegun. Apakah ini jawaban dari sujud dan sabarku?
pikirnya. Malam pun tiba. Siti kembali bersujud di sepertiga malam. Tapi malam ini berbeda. Air matanya bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia merasa Allah benar-benar mendengar doa yang ia panjatkan dalam diam. Dalam kesunyian lahir kekuatan baru dari hati yang ikhlas. Dan dalam gelapnya malam, Siti tahu, terang itu akhirnya datang perlahan. Malam semakin pekat saat Siti Aisyah kembali menapaki jalan desa yang sepi. Rasa sakit di pipi dan lututnya seolah menjadi bayangan gelap yang menuntunnya. Namun di dalam dada ada bara keyakinan yang terus menyala. Sekolah telah memecatnya secara sepihak dan petisi RT terus mengintimidasi. Aulia kini menatap ibunya dengan mata penuh tanya dan harap. Hati Siti tercekat menyaksikan putrinya menangis tertahan. Ia menepuk lembut pundak Aulia, memaksa senyum meski bibirnya perih. Sabarlah nak, kita tak pernah sendiri, bisiknya lirih. Di rumah, mereka hanya ditemani lampu minyak remang. Siti membangunkan Aulia untuk bersujud bersama. Kedua tangan mungil Aulia menelusup di sela jari ibunya. Mereka membaca surat Al-Ikhlas berulang kali dalam keheningan. Tiap ayat terucap bagai nada pengantar khusyuk di hati. Sujud mereka panjang, memohon pertolongan tiada tara. Air mata mereka bercampur saat mereka bangkit. Esoknya, desa digegerkan suara azan subuh dari masjid baru. Ternyata, seorang donatur misterius membiayai pembangunan masjid. Nama Siti Aisyah terpampang di papan penghargaan sebagai inisiator sedekah. Warga yang dulu menghina terdiam melihat namanya terpatri mulia. Kepala desa memanggilnya dengan raut wajah menyesal. Maafkan kami, Bu Guru, doa dan amalmu menggerakkan banyak hati, ujarnya. Siti menahan haru, matanya basah kembali. Di sekolah lama, murid-muridnya berbaris sambil membawa bunga. Aulia berlari memeluk guru-gurunya yang dulu meremehkan. Mereka menangis bersama, sukacita dan penyesalan bercampur. Tak hanya itu, orang tua murid menggalang dana untuk membuka perpustakaan. Dana mengalir deras setelah mereka terinspirasi amalan sedekah Siti. Di sudut aula, Siti melihat lembar petisi yang dulu menuntut pemecatannya. Ia menangkap sekilas tangan orang tua yang mengoyang petisi itu, kini kosong. Rasa getir berganti bangga di dadanya. Beberapa hari kemudian, kiriman uang bantuan datang dari kota. Seorang saudagar kaya menengah menulis surat. Terima kasih atas inspirasi sedekahmu. Rejeki itu cukup untuk membayar semua tagihan dan memperbaiki rumah. Siti memeluk surat itu sambil berdoa syukur. Aulia menari riang di halaman rumah yang kini dicat cerah. Abu-abu dinding yang dulu suram berubah menjadi lukisan kaligrafi ayat suci. Puncaknya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengundang Siti untuk menjadi Kepala Sekolah SD Unggul Pembelajar. Sebuah sekolah percontohan di kota terdekat. Gaji pokoknya meningkat 3 kali lipat. Ditambah tunjangan penelitian dan beasiswa S2 bagi Aulia. Pihak yayasan juga menghadiahkannya sebuah rumah sederhana di komplek guru, lengkap dengan perabot baru. Tak hanya itu, 1 unit mobil kecil diserahkan di halaman sekolah lama, hadiah dari komunitas donatur yang tergerak hatinya. Siti menitikan air mata haru saat kunci mobil dan rumah itu diserahkan kepadanya. Setiap pagi, Siti kini membuka kelas tahfidz gratis untuk anak-anak desa. Murid-muridnya riuh gembira menghafal ayat kursi bersama. Kepala desa memintanya menjadi ketua panitia pendidikan desa. Tawaran mengajar di pesantren ternama juga berdatangan. Namun Siti memilih tetap di desa, tempat cerita ini bermula. Ia ingin menebar keberkahan di tanah kelahirannya. Transformasi psikologisnya kini sempurna. Dari lelah dan putus asa menjadi tegar, penuh empati dan dihormati banyak orang. Ia tak lagi takut hinaan atau ancaman. Zikir dan doa sepertiga malam telah membawanya ke puncak kebahagiaan. Sekarang ia mendapatkan jabatan yang tinggi dan mendapatkan penghargaan rumah dan mobil baru. Dalam hening, Siti menutup cerita ini dengan syukur. Segala puji hanya bagi Allah yang mengubah kesedihan menjadi senyum dan jalan yang tak terduga. Setiap kehidupan memiliki kisahnya sendiri. Ada kisah tentang ketakutan, ada kisah tentang keajaiban rezeki. Di channel Titik Kehidupan, kita membahas kisah nyata, menelusuri pengalaman dari berbagai sumber, dan mencari hikmah dalam setiap perjalanan. Karena di balik ketakutan ada kekuatan. Di balik ujian, ada berkah dan kebahagiaan yang menanti. Selamat menonton.